sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di program OBS, Obrolan Bersama Sitanala. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang pasti sering kita alami, yaitu kunjungan ke rumah sakit, lebih tepatnya rawat jalan. Terkadang datang ke rawat jalan bisa bikin kita sedikit bingung, apalagi kalau ini kunjungan pertama atau belum tahu harus mempersiapkan apa. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena kita akan membahasnya bersama Bapak Budin, salah satu seorang asisten manajer keperawatan rawat jalan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa. Halo Bapak Budin. Halo juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Cerah banget sih hari ini. Boleh Pak memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Oke. Saya nama lengkap Pak Muhyiddin S. Kepnes. Panggilan hari-hari itu Pak Budin. Bekerja di Rumah Sakit Sitanala lebih kurang 32 tahun loh saya ini. Wow. Tapi terakhir jabatan saya didapatkan untuk di Asmen Rawat Jalan. Jadi di rawat jalan hari-hari saya sebelum masuk kantor itu pasti keliling dulu untuk memastikan kondisi yang ada di rawat jalan. Oke, tadi aku dengar Pak Budin ya udah 32 tahun bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Berarti tahu kan ya perkembangannya dulu sampai sekarang tuh kayak apa gitu. Oh iya. Pastinya tahu lah. Karena kenapa? Kan dari transformasi rumah sakit ini dari awalnya namanya rumah sakit sewan, cuman Pak Budin nggak langsung langsung dari sewannya, rumah sakit sewannya bukan. Tetapi udah bertransformasi dari rumah sakit tipe C ke tipe B. Sebelumnya Pak Budin sebenarnya di rumah sakit kementerian juga di Jakarta Barat. Pak Budin mutasi ke sini, pindah. Tahun berapa tuh? Tahun 2000-an. 2000-an, cukup lumayan lama ya. Luar biasa ya Pak Budin. Sudah berkarir di rumah sakit udah 32 tahun. Seumuran saya kayaknya. Ya Pak Budin, mungkin banyak sahabat OBS yang di rumah belum tahu nih. Sebenarnya apa sih rawat jalan rumah sakit dan gimana sistem kerjanya? Oh iya, rawat jalan itu pasien non darurat. Jadi yang orang membutuh pelayanan non rawat itu dilayani oleh medis yang ada terkaitan dengan keperawatan, terutama konsultasi untuk pemeriksaan pengobatan, dan pasien pulang pada hari yang sama. Jadi bukan pasien urgent ya? Oh tidak. Terus ada juga pasien yang lepas rawat. Lepas rawat itu setelah rawat ya? Lepas rawat, sudah rawat 3 hari kemudian nanti dapat kembali surat kontrolnya, itu umumnya ke rawat jalan gitu. Jadi yang bukan darurat banget gitu ya. Yang habis rawat jalan kalau mau kontrol langsung bisa ke lewat poliklinik rawat jalan ini ya Pak Budin. Betul. Jadi kebetulan di Sitanala ini kita lengkap sudah. Ya. Boleh nggak dikasih tahu sama sahabat OBS poliklinik rawat jalan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini ada apa aja Pak Budin? Rawat jalan di kita ini kebetulan karena sekarang ini udah tipe B, tidak lagi melalui puskesmas, jadi memang rata-rata yang sudah dirawat ataupun melalui UGD hasil triasenya tidak memungkinkan untuk dirawat. Nah nanti akan disarankan untuk kerawat jalan pasiennya, rata-rata seperti itu. Nah untuk dirawat jalan di rumah RSUP Sitanala itu udah lengkap, mulai dari penyakit dalam sampai dengan penyakit jiwa ada bedah dalam, bedah plastik, semua lengkap kita sampai sudah. Buat operasi plastik ya, juga ada. Datang aja tuh ya. Tinggal datang, kita layani dengan baik. Kan saya juga bingung nih kalau misalkan saya juga mau ke poliklinik rawat jalan. Mungkin sahabat OBS di rumah juga ada yang belum paham nih Pak Budin. Apa aja sih persyaratan dan apa yang harus dibawa gitu untuk melakukan kunjungan ke poliklinik rawat jalan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Pak Budin? Yang jelas kalau dia BPJS bawa kartu BPJS sama KTP pendaftaran di ruang pendaftaran. Tapi kalau dia non BPJS tinggal bawa KTP sesuai dengan apa istilahnya
Kalau yang sesama seperti BPJS apa namanya? Asuransi. Asuransi. Oke, rumah sakit kita juga udah melayani pasien asuransi ya Pak Budin. Betul. Ada BPJS, asuransi dan umum. Boleh tuh langsung datang ke rumah sakit Sitanala ini ya Pak Budin untuk berobat. Yang nggak bukan urgent ya. Kalau yang urgent tuh harus ke IGD ya Pak Budin. Betul sekali. Biasanya kalau untuk pendaftaran kan agak bete gitu kan, sahabat OBS nunggu. Ada nggak tips syaratnya untuk biar nggak bete jenuh gitu menunggu antrian lama? Ya kan namanya juga pasien kan, bukan kita aja ya Pak Budin. Sitanala menyiapkan aplikasi Sijapin namanya. Jadi silakan nanti teman-teman Sitanala yang mau ke rumah sakit Sitanala melalui Sijapinnya, melalui online bisa langsung daftar langsung. Oh bisa daftar online, jadi nggak perlu nunggu lagi ya? Tidak, udah zaman sekarang ini. Jadi nggak ada lagi kita yang namanya jenuh untuk nunggu pendaftaran gitu. Oh itu solusinya ada aplikasi online-nya. Lewat aplikasi mobil JKN juga bisa untuk Pak bisa. Dari Satu Sehatnya ada di webnya. Betul Pak Budin. Kalau misalkan mau berobat, apakah perlu sahabat OBS di rumah untuk membuat janji terlebih dahulu untuk ke poliklinik rawat jalan Pak Budin? Ya, kalau mau lebih cepat, lebih mudah, bagusnya sih ada janji supaya minimal datang ke rumah sakit itu dengan jadwal yang sudah dokter yang dia tuju itu tersampaikan. Dalam waktu 30 menit akan terlayani dengan baik. Ya jadi nggak ada lagi alasan lama gitu, lebih enak. Nunggu. Iya itu pasti ada aja pasien namanya juga kan berobat ya. Kan pasien dari mana-mana nggak cuma kita aja. Betul. Jadi wajar menunggu. Jadi lebih enak lagi kalau bisa atur jadwal dulu ya sama dokter. Itu bisa Pak Budin. Bisa. Sitanala udah menyiapkan itu, silakan. Sampai dengan ambil obatnya pun nanti kita bisa antar kok. Luar biasa ya. Nanti kita di sini ada Gojek untuk khusus ngantar obat yang pasien-pasien yang memang membutuhkan, misalnya dia buru-buru mau ada keperluan lain ataupun di rumah ada keperluan lain, nggak apa-apa, nanti kita akan antarkan obatnya. Udah sangat mudah ya, Pak. Tanpa harus ke sini obat bisa diantar ya. Bisa. Luar biasa. Maksudnya sesudah selesai berobat kan ke apotek tuh ngantri lagi di apotek. Nah kalau misalnya meninggalkan itu nanti nggak apa-apa, nanti di apotek kita menyediakan untuk pengambilan obat diantar langsung oleh ada kurirnya di rumah sakit, di farmasi ya. Sekarang. Oke nih Pak Budin, jika ada sahabat OBS mengalami kendala nih, kan dia harusnya kontrolnya tuh pada hari Selasa nih. Banyak juga sih aku ketemu kan pasien, tapi dia nggak bisa kontrol di hari Selasa itu. Apa masih bisa dilayanin atau harus prosedurnya harus melakukan apa Pak Budin? Jika terlambat, itu jadwal kontrol tidak sesuai dengan yang dihubungin, maka pendaftaran melalui call center rumah sakit bisa. Call center. Untuk menyiapkan kembali dokumen-dokumennya. Tetapi memang di BPJS kita itu sekarang itu ada aturannya memang. Jadi tidak bisa, maksudnya apalagi lepas rawat inap gitu aja datang hari kedua nggak bisa. Kecuali ada kedaruratannya. Mungkin ada kendalanya. Misalnya pos operasi mungkin lepas benangnya atau apa mungkin. Tetapi kalau misalnya dia itu ke penyakit dalam, itu sesuai aturan gitu. Kalau khusus rawat jalan memang 7 hari sesudah hari pertama kontrol atau berobat pertama, berikutnya itu 7+1 istilahnya gitu. Jadi itulah ketentuan BPJS. Tapi kalau yang pasien umum beda perlakuannya. Bisa ke Sitanala ini perjanjian melalui poli eksekutif. Kita juga ada poli eksekutif. Iya betul, poli eksekutif. Ya, gitu. Jadi kalau bisa sahabat OBS sesuai jadwal kontrolnya harus datang di hari yang itu ya Pak Budin ya. Betul. Mungkin nih kan juga sahabat OBS dalam waktu menunggu giliran untuk masuk ke dalam poli kan ada waktu menunggu. Ada tips nggak dari Pak Budin untuk tidak jenuh ataupun bosan dalam menunggu giliran gitu? Budin. Kalau seandainya boring ya, kalau memang bisa, kalau hobi baca bawalah buku atau majalah dan seterusnya. Sesuai hobi ya. Atau pakai handphone, handset yang ada lagu-lagunya kalau memang menunggu. Tapi kalau misalnya si pasien sendiri
Kalau memang ada keluarganya ya diajak ngobrol saja gitu. Supaya apa? Kalau nyaman kan nggak terlalu lama nunggunya. Yang berat itu kan tidak nyaman. Dan kebetulan kita di poli rawat jalan kita itu udah tempat sofa, udah nyaman duduknya, nyaman. udah nggak berisik ya, gitu, udah pokoknya nyaman lah. Nyaman bersih, ya. nyaman kita sekarang. Memang rumah sakitnya dibikinnya 0 debu ya katanya. Betul sih, tapi emang bersih ya Pak Budin. Betul. Tadi kan aku sempat dengar ada poliklinik eksekutif. Nah mungkin kalau sahabat OBS di rumah itu bisa menentukan jadwal dokter, dan dokter sendiri yang mau dipilih, dokter apa-apanya bisa request sendiri ya. Sangat bisa, tapi karena kita di sini khususnya hari Sabtu. Hari Sabtu. Poli eksekutif hari Sabtu. Ya hari Sabtu, bukanya hari Sabtu, itu silakan saja dengan dokter yang mana yang mau dia. Ya ceritanya aku mau milih, mau dokternya sama dokter Benardi aja tuh, poliklinik penyakit dalam boleh. Atau mau dokter bedah plastik, dokter Sweety gitu. Jadi bisa dilayani poliklinik eksekutif ya. Pilih dokternya sendiri, jadwalnya tetap tapi hari Sabtu ya Pak Budin. Khusus umum ya. Khusus umum. Ya sih benar. Umum poliklinik eksekutif. Okay. Di ruang pemeriksaannya juga enggak di poli umum, tapi di poli eksekutif. Namanya poli MCU. Gedungnya juga baru. Beda ya. Kalau eksekutif. Sesuai karena bisa request juga ya. Oke. Yang penting pasien nyaman ya kan. Pastinya. Gitu. Mungkin Pak Budin ada pesan yang mau disampaikan untuk para sahabat OBS atau pasien yang ingin berkunjung ke poliklinik rawat jalan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala ini, Pak Budin? Teman-teman OBS, yang rekan-rekan semua atau sahabat OBS, pastikan kalau mau ke Sitanala itu harus menyiapkan dokumennya dengan jelas. Tidak memasukkan dokumen. Kalau mau cepat mendapatkan pelayanan, lebih cepatnya melalui online siapin. Jadi semua itu proses akan terjadi dengan baik dan kita akan melayani dengan secara optimal. Betul Pak Budin. Terima kasih ya Pak Budin sudah sama-sama. Menyempatkan hadir di OBS Podcast di tengah kesibukan ya kan. Harusnya ini harus udah standby lagi ya ke poliklinik rawat jalan ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga tips yang kami bagikan bisa membantu kamu untuk lebih siap dan nyaman saat berkunjung ke rawat jalan, khususnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Jangan lupa persiapan yang baik akan membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah dan lancar. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sitanala melesat menuju Indonesia Emas 2045.